selamat beribadah di hari Minggu ke-7 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Yuri Nawa Salawangi STH. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita akan menyanyikan kita bakti 12 ayat yang pertama, dan setelah proses masuk akan dilanjutkan ayat yang kedua. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Pada minggu ke-7 sesudah Pentakosta ini kita dibimbing oleh sabda Tuhan yang tertulis di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Tuhan, mari datanglah, persembahkan diri padanya. Mari nyanyi, ucaplah syukur, puji Tuhan Juru Selamatmu. Masuklah ke pelatarannya, bernyanyi, bergemar, bersukacitalah. Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala Allah. Hai umat, nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah Bapa Maha Kasih, bahwa
persembahanmu kehadapannya dengan tulus hatimu. Hai umatnya, mari bawa persembahanmu kehadapannya dengan tulus hatimu. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka, ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memulihkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa yang kudus, kala hati keluh, dengan Yesus sahabat menyatu teduh, perlindungannya diberi bagi hamba beriman, lipur hati betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus, lipur hati terluka, oh betapa indahnya. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabdanya. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu persiapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Kita berdoa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami membutuhkan bimbingan Roh Kudus untuk menerangi hidup kami di jalan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari surat 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-12 yang menyatakan, salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia,
Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa pada hari ini kita juga mau merayakan 70 tahun Pelkat Gerakan Pemuda di GPIB. Dan terkait dengan itu, bacaan kita mengarahkan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa surat 1 Petrus 1 ini tidaklah ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi atau melainkan kepada orang-orang Kristen
yang ada di Asia depan. Di sana ditulis Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia. Dan ini merupakan kota-kota provinsi pada Kekaisaran Romawi. Akan tetapi Bapak Saudara, surat ini tidak ditujukan di jemaat-jemaat yang ada di perkotaan ini atau kota-kota yang ada di provinsi yang tadi sudah disebutkan. Sebaliknya, surat ini ditujukan kepada mereka atau sebagai Kristiani yang ada di kepedalaman atau juga di pedesaan. Jadi bukan jemaat kota tapi jemaat pedesaan atau di kepedalaman. Dan mereka ini Bapak Saudara adalah kalau dalam surat 1 Petrus tadi dikatakan sebagai perantau atau pendatang. Sebagai pendatang atau perantau di sana mau diartikan bahwa mereka itu adalah orang asing di wilayahnya atau di tempat tinggalnya. Keberadaan sebagai orang asing inilah Bapak Saudara, di sana mereka banyak kehilangan hak-haknya sebagai warga setempat. Bahkan mereka juga kehilangan perlindungan dari kekuasaan. Agaknya Bapak Saudara, mereka ini juga adalah orang-orang yang baru menerima Injil, atau boleh dikatakan baru menjadi orang Kristen. Dan mereka ini, orang-orang Kristen ini Bapak Saudara, bukan golongan tinggi tapi lebih kepada golongan rendah di dalam masyarakatnya. Itu sebabnya dalam pasal 2 ayat 18 di sana ada nasihat untuk para budak. Kemudian banyak wanita punya suami tidak seiman. Itu pada pasal 3 ayat 1. Mereka ini juga menjadi target penganiayaan. Mereka difitnah. Karena semua itu didasari oleh status kekristenannya atau didasari oleh karena pengakuan percaya kepada Yesus sebagai penyelamatnya. Dan mirisnya adalah bahwa gerakan untuk menganiaya mereka ini bukan datang dari pusat tapi lebih bersifat lokal, dan di dalamnya terjadi diskriminasi sosial. Dan sekali lagi Bapak Saudara, yang menjadi miris adalah kekristenan pada saat itu dianggap sebagai himpunan atau kumpulan penjahat. Sehingga Kaisar Nero sendiri menganggap atau mengkambing hitamkan Kristiani terhadap kejahatan Nero. Kristiani menjadi kambing hitam pada saat itu. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi Petrus dalam suratnya mau mengatakan bahwa apa yang mereka rasakan itu adalah satu sikap yang mengambil bagian dari penderitaan Kristus. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi pokok percakapan kita seperti apa yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api dan seterusnya. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan latar belakang yang seperti itu, yang tadi sudah saya bacakan,
bahwa situasi itu sangatlah memprihatinkan tentu buat kita. Tetapi Bapak Saudara, pada zaman yang lebih modern, bahwa banyak juga Kristiani yang mengalami keprihatinan yang sama, mengalami ketakutan-ketakutan terhadap situasi, kondisi yang mereka alami atau hadapi, seperti mereka yang ada di balik tirai besi. Artinya, maksudnya mereka yang ada di bawah kekuasaan komunis. Mereka sangat juga mengalami seperti itu. Tapi Bapak Saudara, mereka mempunyai semangat yang kuat. Jadi kalau kita bicara mereka yang ada di bawah kekuasaan komunis, di sana kekristenan berkembang, dan mereka walaupun ada dalam tekanan-tekanan yang sama, tapi mereka punya semangat yang kuat. Mereka punya prinsip, Bapak Saudara. Prinsip mereka adalah, jika komunisme berkuasa di atas tanah, maka gereja harus semakin bergerak di bawah tanah. Inilah semangat mereka di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi. Sekali lagi, tentunya tidak seperti apa yang kita hadapi sekarang ini. Sekali lagi, itulah slogan yang membuat Bapak Saudara gereja bawah tanah itu semakin berkembang dan terus hidup. Lalu pertanyaannya Bapak Saudara, mengapa mereka hidup? Mengapa mereka bisa berkembang di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat-sangat menekan, teraniaya, terfitnahkan, dan seterusnya tadi? Jadi sekali lagi Bapak Saudara, mengapa mereka bisa hidup dan berkembang? Richard Wurmbrand dan keluarganya, mereka adalah orang yang mengalami penganiayaan di bawah kekuasaan komunis, dan mereka mengalami kekejaman kekuasaan yang seperti itu. Keluarga Richard Wurmbrand ini, dia ada dalam tahanan selama 14 tahun. Dia diisolasi, bahkan dia tidak diberi makan, mereka tidak diberi makan, sehingga mereka kelaparan, bahkan mereka kedinginan. Bahkan mental mereka dihancurkan dengan pencucian otak. Sekali lagi Bapak Saudara, itu dialami selama 14 tahun di dalam penjara komunis. Tapi Bapak Saudara, Richard Wurmbrand ini dia menulis atau membuat satu buku, di mana dalam bukunya itu bercerita tentang penderitaan yang dialami. Dia menulis buku dengan judul Berkorban Demi Kristus. Dan salah satu ceritanya, termasuk kawannya yang mengalami hal yang sama, dia bercerita tentang seorang kapten angkatan darat Rusia berjumpa dengan pendeta dari Hongaria, dan sang kapten ini datang ke tempat pendeta Hongaria ini dan melihat salib yang ada. Lalu sang kapten berkata kepada sang pendeta, dia mengatakan, salib itu adalah dusta saja. Itu sebuah kebohongan. Salib itu sebuah kebohongan. Salib itu adalah alat penipuan untuk memperdaya orang miskin agar tetap puas dengan kemiskinannya. Bapak Saudara, kadangkala memang ajaran Kristus itu kalau disalah artikan,
secara sosial, maka memang sepertinya kita itu diajak bunuh diri oleh Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus mengajar kasih itu harus lebih diutamakan. Oleh karena kasih itulah kadangkala ajaran-ajarannya seakan-akan mengajak orang hidup di dalam keputusasaan. Itulah yang disinggung oleh sang kapten Angkatan Darat Rusia ini. Lalu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia menodongkan pistolnya kepada si pendeta ini. Dia menodongkan pistolnya kepada si pendeta ini dan berkata kepada si pendeta, kamu mengaku saja bahwa kamu tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus bukan anak Allah. Jadi dia dipaksa untuk mengaku bahwa Yesus Kristus itu bukan anak Allah. Dan sekali lagi Bapak Saudara, pistol itu ada di kepala sang pendeta. Tetapi si pendeta mengatakan, dia memang sungguh-sungguh anak Allah. Bapak Saudara, apa yang terjadi? Apakah sang pendeta ditembak? Oleh karena mengaku bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Yang terjadi Bapak Saudara, sang kapten membuang pistolnya dan memeluk si pendeta. Dia berkata, hal itu benar. Berulang-ulang dia katakan hal itu benar. Apa yang benar yang dikatakan sang kapten? Bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Di luar ekspektasi, si pendeta justru memeluk. Sang kapten memeluk sang pendeta dengan mengatakan hal itu benar. Lalu kemudian dia katakan Bapak Saudara bahwa sesungguhnya saya juga percaya. Jadi sang kapten itu katakan sesungguhnya saya juga percaya bahwa dia adalah anak Allah. Tetapi saya belum yakin kalau tidak ada orang yang mau mati karena iman kepada Kristus. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, sang kapten ini dia percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, tetapi dia belum yakin, artinya keyakinannya akan dikuatkan dan dikokohkan jika ada orang yang mau mati demi Kristus. Lalu dia katakan Bapak Saudara, terima kasih, Anda telah menguatkan iman saya. Dan sekarang saya juga mau mati demi Kristus. Dan Anda telah memperlihatkannya kepada saya bagaimana caranya. Bapak Saudara, ketika pistol sang kapten itu ada di kepala Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Saudara lakukan? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan 70 tahun Gerakan Pemuda. Tentu Bapak Saudara kita lebih berpikir bagaimana selanjutnya Gerakan Pemuda berjalan, berkiprah di dalam pelayanannya. Yang pasti Bapak Saudara, kalau kita bicara tentang komunisme, peniadaan Tuhan, maka yang akan dihadapi oleh pemuda adalah juga peniadaan Tuhan. Itulah tantangan pergumulan pemuda di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi, akan terjadi peniadaan Tuhan, bukan karena ajaran-ajaran komunis yang tidak mengakui adanya Tuhan, tetapi saudara, teknologi akan menuntun pemuda kita kepada
ketiadaan Tuhan. Bapak Saudara, kalau kita melihat perkembangan teknologi yang semakin canggih, dan pernah saya katakan bahwa itu sangat digandrungi oleh kaum muda, bahwa dengan teknologi komputerisasi bukan lagi bicara tentang laptop, tetapi bicara tentang robot. Robot yang punya intelektual yang sangat super. Pada tahun-tahun yang akan mendatang, sama seperti kita, hanya saja kita masih bertanya dengan paman Google. Tapi kelak di masa yang akan datang, di mana-mana akan ada robot yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Bahkan di dalam hal-hal keagamaan, robot bersedia mempersiapkan jawaban untuk kita. Tanpa disadari, teknologi membawa arus kehidupan anak-anak muda lebih mementingkan atau mengutamakan teknologi. Bahkan di dalam kehidupan sosial masyarakat juga teknologi sangat diagung-agungkan. Tetapi Bapak Saudara, melalui bacaan kita pada saat ini tentang apa yang dikatakan oleh Petrus, maksud semuanya ini adalah untuk membuktikan kemuliaan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Teknologi, kalau ini dianggap sebagai kemuliaan, bahkan kemuliaan sekarang agaknya bukan terletak pada emas, tetapi pada teknologi. Bapak Saudara, saya menyaksikan ada dialog antara pendeta dan seorang praktisi teknologi yang mengatakan bahwa pada masa-masa yang akan datang banyak profesi yang akan lenyap dari kehidupan manusia. Bahkan di sana dikatakan profesi sebagai pendeta pun akan lenyap. Karena apa? Karena akan digantikan dengan robot-robot ciptaan manusia. Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah ancaman yang ada pada generasi kita ke depan. Jadi kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh merayakan kiprah gerakan pemuda sampai pada usia 70 tahun. Tetapi kita juga meminta pertolongan dari Tuhan agar generasi muda kita tidak kehilangan Tuhannya oleh karena teknologi yang sedang dan terus berkembang. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kemandirian atau kemurnian iman itu karena sungguh-sungguh meyakini kepada siapa kita percaya. Jadi sekali lagi Bapak Saudara, bahwa kemandirian atau kemuliaan iman itu adalah karena kita sungguh-sungguh meyakini kepada siapa yang kita percaya. Artinya Bapak Saudara, terkait dengan bagaimana perkembangan pemuda dan teknologi, bagaimana pemuda meletakkan kepercayaannya. Apakah pemuda akan tetap meletakkan kepercayaan atau keyakinannya kepada Tuhan atau kepada teknologi? Ataukah pada anak-anak muda dan atau banyak orang Kristiani hanya melihat Yesus hanya sebagai anak muda yang dari Nazaret? Ataukah Yesus itu adalah anak Allah, Sang Mesias? Bapak Saudara, menjadi tantangan yang harus kita jawab di dalam diri kita masing-masing saat ini dan seterusnya. Di dalam kemurnian iman, sekali lagi di dalam kemurnian iman, siapa yang lebih berharga bagi Bapak Ibu Saudara? Apakah diri Bapak Ibu Saudara yang lebih berharga ketimbang Dia yang telah berkorban, Dia yang mencurahkan darahnya, yang sungguh-sungguh adalah anak Allah?
Bapak Saudara, tolong dijawab dalam diri masing-masing. Siapa yang lebih berharga? Diri kita sendirikah? Atau Dia yang telah menyelamatkan kita? Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan ini bahwa nyata-nyata banyak orang takut terhadap ancaman-ancaman karena membawa nama Kristus. Dan sesungguhnya Bapak Saudara, Paulus juga pernah bicara, hendaknya ketika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah di dalam nama Yesus Kristus. Tapi nyata-nyata banyak orang Kristen melakukan berbagai hal bukan demi nama Kristus, tapi demi kepentingan saya, demi keuntungan saya, demi kehormatan saya, dan sebagainya. Itu sebabnya pertanyaan ini menjadi relevan bagi kita semua. Apakah diri kita yang lebih berharga daripada Kristus Sang Mesias itu? Jawabannya hanya ada pada di hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah Bapak Saudara lebih takut kehilangan emas atau perhiasan emas yang saudara miliki? Banyak orang hanya gara-gara emas, logam mulia itu meninggalkan Kristus. Padahal Bapak Saudara, kemuliaannya melebihi kemuliaan emas yang ada pada saudara. Jadi sekali lagi Bapak Saudara berbicara tentang kemandirian dan kemurnian iman, jawablah pertanyaan-pertanyaan itu. Jika kita lebih menghargai Kristus dalam hidup kita, maka seluruh aspek kehidupan kita didasari dengan nama Kristus. Sekalipun teknologi terus berkembang, kalau segala sesuatu dalam demi nama Kristus, maka kita tidak akan pernah kehilangan Tuhan yang menyelamatkan kita dan sebagai sumber kehidupan. Dalam Injil Markus pasal 8 ayat 35, di sana dikatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Bapak Saudara, perkataan ini adalah perkataan Yesus bagi kita. Kiranya ayat ini mendorong kita terus menjaga kemandirian dan kemurnian iman kita. Tuhan memberkati. Amin. Berikan kekuatan agar hatiku teguh dalam umur juangku. Jangan goyah imanku, tunjukkan kuasa-Mu juga kemuliaan-Mu, agar hatiku tenang dan jiwaku pun teduh. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kuatkanlah kami umat-Mu dikala kami menghadapi ancaman dari berbagai pihak dalam lingkungan sosial di mana kami ada, sehingga kami tetap berpegang pada iman kami kepadamu. Bukalah mata hati pemerintah kami di pusat sampai pelosok-pelosok. Kiranya tidak memandang kehadiran gerejamu dan Kristiani sebagai komunitas yang tidak baik, sehingga patut disingkirkan atau dihukum. Kiranya sebagai pemimpin bangsa ini, mereka menjalankannya dengan hati yang murni dan mata yang tertuju pada kebenaran di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Demikianlah kiranya pemimpin bangsa-bangsa di muka bumi ini. Lindungilah kami dari kerapuhan dalam iman maupun jasmani kami dari segala penyakit, khususnya pandemi yang sedang bekerja saat ini. Bukan saja membawa kematian tetapi menghancurkan tatanan hidup, sehingga banyak orang hidup di bawah ketakutan. Teguhkanlah iman kami, khususnya mereka yang sakit, mereka yang berduka, dan mereka yang berbeban berat. Di hari jadi Gerakan Pemuda GPIB ke-70 saat ini, ada kesadaran bahwa pemuda GPIB juga tertantang untuk menjawab pergumulan mereka. Ketika generasi muda menginginkan atau meninggikan kebebasan untuk berekspresi, mengagungkan atau mendewakan perubahan zaman dengan kemampuan teknologinya, yang membawa mereka meninggalkan rumah Tuhan dan tatanannya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa pemuda GPIB terus eksis di tengah tantangan, di tengah kiprah selama 70 tahun yang sudah terlewati. Kiranya penyertaan-Mu yang penuh dengan cinta kasih menguatkan, meneguhkan iman generasi gereja, gerakan pemuda GPIB khususnya. Sebagai umat-Mu, ajar kami setia di tengah pergumulan kami. Sebagai janda, duda, lansia, sebagai keluarga dengan segala kebutuhan hidup dan anak-anak kami. Berkatilah kami sehingga apa yang baik kami kerjakan dan usaha yang kami lakukan, mampukan kami menikmati pertolongan-Mu. Demikian kami sebagai presbiter dan unit-unit misioner, kuatkanlah komitmen kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu dalam kesetiaan yang menuntun umat-Mu menuju berkat-berkat-Mu di dalam Kristus. Ya Tuhan ya Bapa, kami memohon berikanlah kekuatan-Mu kepada mereka yang bertambah usia dalam kelahiran dan perkawinan, sehingga mereka mampu mengisi hidupnya dengan iman kepadamu. Inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Filipi 4 ayat 6 yang menyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita menyanyikan Gita Bakti 78 ayat 1, Yesus Kristus sumber hidup. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Pujilah Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Pujilah dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita ucapkan bersama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini untuk
Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk pembacaan informasi jemaat sepanjang minggu dari tanggal 19 sampai dengan 25 Juli 2020. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Semarang mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung ibadah dan warga jemaat yang telah memberikan rasa syukur kepada Tuhan berupa persepuluhan, persembahan khusus, persembahan syukur hari ulang tahun, dan persembahan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus yang empunya gereja ini memberkati saudara dan keluarga. Kami informasikan bahwa kolekte atau persembahan syukur atau persepuluhan atau persembahan lainnya yang terkumpul dapat diserahkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 136.014436403 atas nama Meli Herawati dan Marta Ineke Sipasulta, atau langsung diserahkan ke kantor Majelis Jemaat. Berdasarkan surat keterangan dari Wali Kota Semarang selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan COVID-19 Kota Semarang nomor B/264-440-7/2020 tertanggal 14 Juli 2020 menyatakan bahwa Gereja GPIB Immanuel Semarang dapat dibuka untuk kegiatan peribadatan dengan kapasitas masa pandemi 110 orang. Ibadah hari Minggu perdana di gereja akan dimulai pada tanggal 26 Juli 2020 pukul 10 WIB hanya untuk para presbiter dan unit-unit misioner. Ibadah hari Minggu selanjutnya bagi warga jemaat dengan tetap mentaati SOP yang sudah tersampaikan dan sesuai dengan komitmen Bapak Ibu dalam memilih kelompok waktu ibadah. Dimohon Bapak Ibu memperhatikan tata tertib dalam ibadah, karena jika mengabaikan kemungkinan gereja bisa ditutup kembali. Informasi berikutnya mengenai status diberhentikannya seluruh kegiatan ibadah hari Minggu PA, ibadah hari Minggu PT, ibadah keluarga, ibadah kegiatan unit misioner, latihan paduan suara atau vokal group di GPIB Jemaat Immanuel Semarang masih menunggu perkembangan serta instruksi baik dari pemerintah maupun dari Majelis Sinode GPIB. Tetap memberlakukan social distancing untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Ibadah keluarga tetap dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat secara online. Video dikirim via WhatsApp dan YouTube. Berita duka, telah dimuliakan Bapa di surga, Bapak Deki Patinama dalam usia 42 tahun, hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, pukul 15.49 WIB di Rumah Sakit Elizabeth Semarang, dan telah dimakamkan hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 di tempat pemakaman umum Karanganyar Gunung, Semarang. Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian Warta Jemaat Minggu ini. Informasi selengkapnya termasuk Warta Keuangan dapat dibaca dalam Warta Jemaat yang di-share lewat grup WhatsApp. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri.
Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Roh pengasih, Roh Kudus, tuntun umatmu lewat arus dunia. Walau tantangan datang menghadang, kami tetap bersatu kokoh dan teguh. Kita syukur, naik kepadamu Allah Maha Besar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai